sehubungan dengan itu udah beliau. Mulai Quran diciptakan sampai sekarang tidak ada ilmu seperti Al-Waqidiyah. Apa itu loh? Kok nggak ada? Nggak ada. Kenapa kok yang dipilih beliau? Padahal jarak Quran sampai sekarang sekitar 1000 berapa sekarang ya? Sudah 1400 lebih. Tapi kenapa kok beliau yang dipilih? Kenapa kok yang kedua? Maaf, kenapa kok Ghost Aktop yang ke-24 yang dipilih sebagai kunci daripada Al-Quran? Jawabannya adalah beliau terlahir dari 2 titik, dari Sayyid dan Sarifah, yaitu zuriyah Rasulullah SAW. Beliau Bayi Ma'ruf dari Sayyid, yaitu Sayyidah Hasan. Sedangkan beliau Bayi Ma'ruf, Bayi Hasanah itu dari Sarif Sayyidina Husain menikah. Kemudian terlahir beliau Bayi. Jadi pertemuan dari kedua darah cucu beliau masih satu, yaitu Bayi. Tidak ada yang terjadi. Perkawinan antara cucu Sayyidina Hasan dan cucu Sayyidina Husain yang murni masih Bayi. Maka beliau terpilih sebagai Sultan Aliyah sekaligus qalbu Rasul. Beliau diberi hak Allah, wewenang untuk menciptakan ilmu itu sebagai kunci Al-Quran. Sebelum kita mengenal ajaran Waqidiyah, saya yakin, apalagi seperti saya yang bodoh, seperti saya yang hina ini, jauh dari mampu mengeterapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu yang dimaksud beliau? Mulai Quran diciptakan sampai sekarang, bahkan mulai buku diciptakan, tidak ada kunci, tidak ada ilmu seperti ilmu Waqidiyah, yaitu lillah, li Rasulillah. Sekarang saya buktikan dalam Al-Quran ayat Al-Zariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya sudah jelas, kata Allah, aku orang jin lan manungsa kejaba ibadah marang aku. Aku orang jin lan manungsa kejaba ibadah marang aku. Terus, mungkinkah kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup dalam setiap detik ibadah? Jadi maksudnya saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada saya. Di sini yang dimaksud kata-kata kecuali, artinya dalam setiap saat, dalam setiap melek merem mata atau berkedipnya mata, dalam setiap naik turun nafas atau munggah mundur nafas, kita ibadah. Yakin gak mampu? Kemudian beliau menciptakan satu ilmu agar kita yang menjadi pengikut beliau bisa melaksanakan Al-Quran dengan mudah, bisa melaksanakan perintah Allah dengan mudah. Itu contoh. Jadi beliau itu sudah tahu juga ibadah pengertiannya di sini dibagi dua, amr min Allah, yaitu kita langsung ibadah kepada Allah seperti sholat, baca Quran, salat malam, zikir dan sebagainya. Dan ada ibadah amr min nas, artinya horizontal. Artinya horizontal itu menyebar, tidak ke atas, tidak vertikal. Di sini kita sebagai manusia, makhluk hidup, perlu makan, perlu minum, perlu mencari uang, perlu tidur,
dalam segala kegiatan makhluk hidup itu kita sudah tahu semuanya. Terus kalau kita tidak memahami, apakah mungkin melaksanakan dalam setiap saat, dalam setiap naik turun nafas kita ibadah? Apa mungkin? Saya tidak mungkin. Apalagi seperti saya yang bodoh ini, jauh dari kemungkinan, jauh dari mungkin, mustahil. Di sini beliau menciptakan suatu ilmu sebagai kunci dari Quran. Nah, sekarang kita pas dulu tentang kabalu minanas, tentang itu. Kita makan, kita minum, ya. Kita niati lillah, ibadah kepada Allah itu sudah termasuk ibadah. Kita kerja sebagai petani mencangkul, sebagai guru mengajar, sebagai negeri di kantor. Terus kita berangkat ke kantor, niat ingsun kerja, macul, ngulang, ngantor, ibadah, derek perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah ibadah. Dari sini hanya ilmu lillah sajalah yang jasadnya itu bekerja, jasadnya menyangkul, jasadnya mengajar, jasadnya kantor, tapi rohnya ibadah. Lillah di situ. Jadi selama ini tidak ada jasadnya macul, bangga macul. Hanya Mbah Yai yang menciptakan lillah. Di Rasul di situ. Di samping kita ibadah, kita di samping kita yang Pak Tani mencangkul, yang Pak Guru, Pak dosen itu mengajar, yang pegawai negeri ke kantor. Kalau kita niat lillah, ibadah, niat mengikuti sunnah Rasul, itu sudah termasuk roh kita ibadah kepada Allah, walaupun jasad kita di sawah, walaupun jasad kita di ruang kelas, walaupun jasad kita di kantor. Yang dimaksud beliau ini. Jadi intinya, tidak ada ilmu semenjak Quran diciptakan seperti Al-Fatihah. Maksudnya ini. Jadi ilmu yang mana sebagai kunci daripada pengeterapan Al-Quran. Lillah di Rasul. Di samping itu juga penghijauan daripada dua kalimat syahadat. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Terus bagaimana mengejawantahkan? Bagaimana mengeterapkan daripada syahadat-syahadat itu? Yaitu kita mengeterapkan lillah dan billah tanpa kita sadari. Kalau kita sudah mengeterapkan niat ingsun, apa-apa sesuai dengan pekerjaan kita, kita mengikuti ibadah perintah Subhanahu wa taala. Kita menyadari yang menciptakan menggerakkan pada Subhanahu wa taala. Itu sudah secara otomatis kita membuktikan pengeterapan daripada syahadat yang pertama. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jelas. Jadi kalau saat kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, otomatis lillah dan billah. Dengan di Rasul itu adalah penghijauan atau pembuktian daripada syahadat kedua, bahwa itu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana pembuktian dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana pengeterapannya agar kita bisa menghijaukan atau membuktikan praktek dalam nyata syahadat yang kedua?
li Rasul. Di samping lillah billah li Rasul. Kita melakukan hal yang baik, tidak maksiat, kita niati mengikuti Rasulullah. Dan kita menyadari karya Rasulullah. Itu secara otomatis tanpa kita sadari kita mengejawantkan dengan syahadat yang kedua. Artinya kita sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari tanpa kita sadari. Itulah keajaiban ilmu yang diciptakan Bayai. Terus bagaimana dengan kita? Otomatis kita harus serius mengikuti tuntunan beliau. Kalau kita tidak mengikuti tuntunan beliau, tidak mungkin bisa lillah, tidak mungkin bisa li Rasul, karena sahadat beliau. Kita tidak mungkin mampu, apalagi saya yang hinain, saya yang bodoh ilmu ini, tidak mungkin mampu mengeterapkan atau mengijawatakan dua kalimat syahadat. Terus bagaimana kalau kita bersaksi pada Allah, tapi nyatanya tidak melakukan yang kita saksikan? Bagaimana? Berarti kita tergolong orang munafik. Munafik. Selalu bicara, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW, tapi kenyataannya kita tidak melakukan. Janji palsu, pengkhianat. Yaitu mengkhianati Allah SWT, mengkhianati Rasulullah. Terus kalau kita lilghus tapi kita tidak melakukan, berarti kita mengkhianati beliau di zaman.